Aton 7 dengan Alucard, dengan seorang Mythic dan juga Senna Texa yang sebelumnya berada di sana, Coco yang saat ini juga terus bermain, Fran, Milos. Mereka bisa mengubah masa depan. Mereka saat ini ada di 13, mereka bisa lebih tinggi lagi. Ya betul, karena masa depan bisa berubah tergantung dari kerja keras kita. Dan Vampire kehilangan satu anggota mereka tidak membuat mereka tiba-tiba luluh, tiba-tiba menghentikan agresivitas mereka. Karena sekarang mereka bisa mencoba mendapatkan poin-poin berikutnya. Bahkan mereka sudah mendapatkan poin pertama mereka. Menyantap pemain dari Agon tadi. Kehilangan seorang UZM tentunya bakal membuat Agon memikirkan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati lagi. Menuju ke area yang lain, stage kedua dalam kurang dari 1 menit. Kita akan melihat kemanakah circle selanjutnya. Dan betul saja, circle-nya menuju ke arah kiri Bro Pasta. Betul. Walaupun tidak menuju ke area kota yang tadi saya pilih, yaitu Power Grid. Yap. Gua agak lupa tadi gue milih mana ya, kiri ya? Pilih Power Grid. Gua milih Power Grid, Bro Pasta milih El Pozo. Betul. Ternyata kita kan mengharap ke situ supaya dekat Monte Nuevo. Sekarang Iya. di Monte Nuevo langsung. Dan ternyata tidak mengarah ke salah satu pilihan kita karena supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Nah. Di antara caster-caster sedang bertugas sekarang juga. Nah. Dan sekarang kita lihatlah dari GG Ya. yang masih melakukan sebuah rotasi mencari checkpoint mereka yang cukup nyaman. Karena kita lihat dari GG mereka juga berpisahnya lumayan, meninggalkan Kitsune di bagian. Kita harus menyambut yang datang Betul. menjadi elimination. Dan yang datang harus tahu diri ketika mereka bertamu ke Bigetron tentunya. Ya. Tidak boleh serambangan sana sini. Yang penting manut sama tuan rumahnya. Dan kalau kita ngeliatin yang lain-lain lagi ada yang manut atau enggak. Tapi sepertinya dari Infinity IQ mereka nggak mau manut ketika mereka bertemu dengan Mezexis. Mezexis bisa mendapatkan satu pemain dari tim Agon. Ghost langsung dibungkam begitu saja. Bahkan satu anggota lain lagi dari Agon sudah mulai mendapatkan tembakan dari seorang Peralta. Masih belum ter-take down dan ini dia One Sec yang terabas masuk tanpa permisi. Akan langsung saja menghadapi Infinity IQ. Granat sudah mulai dimasang, bakal ada close combat kali ini dipantulkan ke bagian luar. Dia melihat adanya sebuah kokangan granat dan One Sec berpindah tapi angle-nya terbuka dari Rico Infinity. Masih ada Chowdolan dengan sebuah utility granat, tapi ternyata ada yang datang duluan, itu adalah granat dari Mernat. Mernat bisa membungkam satu pemain dari pemain Infinity IQ. Dan harusnya masih ada proses penyelamatan yang bisa dilakukan. Tapi Kid Loki ada di bagian luar, ada di bagian dalam ke arah broken wall-nya. Loki bakal membuka pintu, diterabas masuk. Loki bisa mendapatkan satu, namun Loki tumbang karena Hyuga bisa mendapatkan seorang Loki. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga dan sebuah counter shoot yang sangat cepat. Tapi Mernat saat ini sedang bersiap untuk memantulkan sebuah utility. Huiga mengetahui apa yang akan coba dilakukan oleh Yangon Galaxy, tetapi Huiga tidak bisa melakukan banyak hal karena timnya bersama dirinya sudah pulang menuju lobby. Infinity IQ selesai di peringkat 18. Yes, ada apa dengan Infinity IQ drop? Permainan mereka kali ini tidak terlalu bagus karena mereka begitu drop. Permainannya sangat drop tentunya. Ada apa dengan mereka? Karena kita ngelihat dari tim-tim lain sudah mulai step up juga. Dan gue juga masih mempertanyakan Bigetron yang saat ini juga agak drop. Apakah mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner juga seperti di hari pertama kemarin. Karena tren positif masih belum terlalu menuju ke arah Bigetron. Poin masih terjaga tapi tidak aman dengan gameplay seperti ini. Walaupun permainan Bigetron cukup drop di hari ini, tapi ingat, circle menuju ke arah drop zone dari Bigetron. Itu dia poin penting dari kata-kata drop. Yes, dan sekarang kita bakal melihat Tixi dari GG yang sudah mulai nge-regroup juga. Tadi kalau nggak salah yang paling terakhir itu ada Matic yang masih belum kelihatan, masih belum terlihat berkumpul dengan 3 pemain GG yang lainnya. Apakah ada sedikit pertengkaran? Gua rasa tidak. Tapi kalau memang itu adalah job desk sebagai watchtower di bagian belakang, ini terlalu jauh kuy. Ya memang cukup unik apa yang kita lihat datang dari Gladiator. Tapi lagi-lagi Gladiator sering mempermainkan permainan yang out of the box. Kita seakan bingung dari permainan mereka, tapi ujung-ujungnya kita sadar, oh ternyata itu permainan yang bagus. Tapi Bigetron saat ini seperti gula yang dirubung semut. Betul. Dia ada di tengah, banyak semut-semut yang mengelilingi gula untuk bisa mendapatkan gula tersebut. Tapi semoga saja gula itu bisa manis di akhir, bisa menang dari pertempuran yang ada di Monte Nuevo. Lu tahu kenapa tiba-tiba Bigetron bisa menjadi gula? Kenapa Karena ada lapar, di mana lapar sangat manis. Emang lapar, si manis dari Kepulauan Riau saat ini masih terus dimainkan oleh Cap untuk membela tim Bigetron menjadi yang utama. Tapi ternyata Genfos tumbang. Semoga saja ada balasan dari si manis, kita tinggal tunggu. Tapi Genfos menjadi confirm elimination. Ada apa ini? Apakah burung suka yang manis-manis? Tiba-tiba Falcon bisa mendapatkan satu momen dari Bigetron tanpa adanya perlawanan dari Bigetron. Ini mungkin terlalu banyak angle yang sekarang bakal dijaga sama Bigetron karena Bigetron juga harus menghadapi DK yang mulai mendekat menuju ke arah kompon mereka. Forest sudah mulai memasak granat, tapi untungnya di cancel. Tapi satu pemain dari Bigetron tadi di mana Ryzen yang
akhirnya dimainkan untuk di game kali ini. Ryzen bermain menggantikan siapa tadi, gua kurang jelas. Aduh, gua lupa tadi lagi mau ngeliat, tiba-tiba berubah. Ryzen main menggantikan Si manis. si manis digantikan Ryzen untuk di game Miramar kali ini. Tapi sebelum itu, motong bebek di tanah Sunda. Cakep. Welcome back Baginda. Baginda Ryzen kembali bermain. Ini adalah match pertama Ryzen di turnamen internasional setelah dia rehat. Turnamen global pertama Ryzen harus menunggu sampai hari kedua match kelima untuk dia diberikan jatah bermain oleh Cap dan juga Svavel. Ya, dan gue mungkin sedikit menganalisa di sini, ini adalah taktik mungkin yang diturunkan oleh Cap untuk ngetandemin Yuhai dan juga Ryzen. Tiki Taka Tsubasa Misaki. Karena Ryzen sempat berkata dia ingin membawa Yuhai akhirnya juara di Indonesia. Itu yang membuat Ryzen akhirnya main lagi. Salah satu alasannya adalah biar Yuhai bisa ngerasain juara, ayo kita juara bareng-bareng. Katanya begitu, Dan kata Ryzen. lu harus inget gue, interview yang lo lakuin, interview yang dilakuin sama Eldoge untuk tim-tim lain yang ingin bertemu dengan Bigetron, Kitsune ingin bertemu dengan Bigetron dan ingin bertemu dengan Ryzen, dan ini adalah waktu yang tepat misalkan Kitsune ingin melakukan apa yang dia utarakan di interview tersebut. Tapi kita menuju ke area yang berbeda saat ini. Vampire yang sedang kita lihat sudah memasuki circle yang keempat. Ini adalah circle yang mendebarkan sekali karena circle keempat biasanya banyak hal yang akan segera terjadi. Pengekisan massal bisa terjadi di circle ini. Bahkan banyak tim yang segera berpindah cukup jauh dari satu tempat menuju tempat yang lain. Betul sekali, apalagi di bagian selatan sekarang gue, kalau lo perhatikan di bagian minimapnya terlalu chaos di bagian selatan karena cukup banyak tim di bagian selatan. Ada Bigetron, ada DK, ada Falcon juga tadi. Aton juga datang dari bagian selatan. Ada Rico Infinity juga yang ada di bagian selatan. Bahkan DRS juga ada di bagian selatan. Dan saat ini mereka bakal fight di bagian gudang dewa bertemu dengan Sam9. DBS bakal dimainkan oleh seorang Kenny, masih menunggu momentum yang tepat. Dia keluar, terhalang oleh Bagi dan tumbang dengan sangat mudah. Sebuah pergerakan yang sangat-sangat fatal ketika ingin keluar, terhalang dengan Bagi dan menjadi santapan bagi DRS. Masih punya satu pemain bernama Tam saat ini. Tam bisa menjadi tamparan untuk Sam9 atau bisa menjadi tampan untuk Sam9. Kita tinggal menunggu hasilnya apa. Tapi saat ini justru Sam9 mengirimkan satu pemain lagi, tapi justru Tam menjadi tamparan untuk timnya sendiri karena dia ditampar oleh DRS. Utility berupa stun grenade yang ternyata dilemparkan terlebih dahulu untuk menutup vision nampaknya dari pemain-pemain Sam9, tapi dimajuin begitu saja oleh seorang Mikhail menuju ke area defensif dari DRS. Oke, Molotov dilemparkan, pergerakan terbatasi kali ini dari arah tim DRS. Killer sudah mulai memasak sebuah granat, menunggu waktu yang tepat, tapi di cancel oleh seorang Killer. Tidak buru-buru dia dalam melemparkan sebuah granat, mencari informasi, fokus dalam mendengarkan kali ini. Tapi Michael sedang melakukan sebuah proses revive, dilempar, dia tahu tempatnya di mana. Satu orang yang baru di revive kembali lagi tumbang, tapi Killer menerima tembakan dari Alpha 7. Ada gangguan yang datang, granat dilemparkan kembali, kini dipulangkan ke lobby. Killer benar-benar tahu pergerakan dari Sam9, terprediksi pergerakan dari Sam9 untuk melakukan revive. Ya, ternyata Mikhail namanya, bukan Mikhail. Ya, karena Mikhail adalah hal yang berbeda lagi. Kita menuju ke arah Killer YT yang saat ini mengkuk sebuah utility menuju ke area 1. Bangunan di sana masih bertahan. Mikhail hanya menggunakan bandit saja, tidak banyak opsi yang dia miliki. Mafioso datang dari kiri atas, cukup sepi sebenarnya jalur masuk dari Alpha 7, tapi yang menjadi catatan Alpha 7 adalah split mereka sangat jauh. Mereka harus benar-benar membangun tembok kokoh di depannya agar tidak ter-knockdown, karena kalau ter-knockdown tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan menuju ke arah masing-masing pemain Alpha 7. Betul, PR cukup panjang kalau misalkan ada yang ter-take down dengan kondisi setup mereka seperti ini. Tapi Mafioso sepertinya bakal ditinggalkan menjadi watchtower di bagian belakang, siap menyantap pemain-pemain dari tim Ikurt dan juga mungkin Falcon yang bakal mereka incar, karena Falcon tiba-tiba muter ke bagian kiri. Tadi kalau nggak salah Falcon di selatan dah. Tiba-tiba Falcon udah muter ke bagian barat dan sekarang malah dekat dengan satu pemain dari Alpha 7. Mafioso, bahkan Mafioso melihat pergerakan dari satu pemain Falcon yang ada di depan sana through the smoke. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan dia juga sadar masih ada satu pemain yang membayang-bayangi di bagian bawah tebing itu. Terus kita pantau, terus kita lanjutkan apa yang akan segera tersaji di match yang sangat seru ini. Beberapa tim hanya menyisakan tidak lengkap pemainnya, hanya misalkan 2 sampai 3 pemain saja. Tapi saat ini salah satu timnya masih lengkap dengan 4 pemain, yaitu Mafioso melontarkan utility. Berhasilkah dia? Hanya menggores saja luka menuju ke arah pemain Iker. Iya, masih bisa menyelamatkan diri bahkan dari seorang Mafioso. Mau ikut menembak lagi dari bagian atas. Sedikit tertembak dari arah depan, namun dia masih mendapatkan posisi yang begitu nyaman. Dan ada backup dari pemain-pemain Alpha 7 yang lainnya. Dia sudah mulai turun perlahan-lahan. Mafioso memasak sebuah granat lagi. Akan dilempar ke arah bawah, meletup balon hijau, tapi sayang sekali masih
belum bisa memberikan cicilan damage menuju ke pemain dari tim Ikurt yang ada persis di bawah kaki dari Mafioso. Tapi granat masih ada di backpacknya, akan dilemparkan kembali granat terakhir ini. Tapi ternyata TQ masih bisa mengganggu pergerakan dari Mafioso. Split yang terlalu jauh. Awalnya saya memikirkan hal tersebut sedang dialami oleh Alpha 7. Ternyata tidak, mereka walaupun jauh splitnya tapi lagi-lagi defensif. Koko masih dibangun oleh Mafioso sendirian. Bisa di backup oleh rekan-rekan Alpha 7 yang lain, tapi tidak untuk saat ini karena Mafioso berada di area blue zone. Iker membuat hal ini sulit untuk Mafioso, tapi ini juga membuat mereka kesulitan sendiri karena blue zone akan segera mendiami area dari pemain-pemain Iker. Ternyata bukan di backup tapi Falcon yang join fight. Ya, tapi tadi ada backup juga yang datang dari tim Alpha 7, namun sepertinya nggak maksimal juga karena angle mereka sedikit tertutup dan Mafioso berusaha untuk menyelamatkan diri dengan healing yang dia punya. Ini ad kit terakhir. Ini ad kit terakhir, bisakah Mafioso selamat dari DPS blue zone semakin menyakitkan? Dan ternyata tidak. Mafioso pun tumbang karena blue zone semakin sakit. Ikurt juga nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak karena terlalu banyak mata yang berfokus menuju ke arah Ikurt tentunya. 14 tim masih tersisa sampai di circle yang kelima. Ini begitu banyak dan ini dia tim yang tiba-tiba melipir dari selatan menuju ke arah barat dan mungkin akan mendobrak pertahanan dari Alpha 7. Sebuah utility disiapkan. Ini adalah kado untuk pemain-pemain Falcon. Bahkan tidak hanya 1, 2 sudah dipasang menuju ke arah Falcon. Meledak sesaat lagi, tidak menghasilkan apapun, tapi ada sebuah tabrakan datang dari Vampire menuju ke arah Yangon Galacticos. Yangon Galacticos berada di satu shake saja, tapi ternyata Mernat Boy masih bisa bertahan. Tembakan kembali terjadi di sana. Kitsune join fight. Kitsune ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Yangon pulang, Vampire masih ada. Kitsune bisa dapat 1, ternyata tidak sama sekali. Kitsune masih dapat 1, ternyata Sonic. Dia melakukan sebuah steal elimination tadi, bisa mendapatkan sebuah knockdown dengan sangat ciamik. Tentunya GG masih berusaha untuk mendapatkan poin tambahan, mendapatkan pemain dari tim S2G yang mendekat kali ini. Matic bisa mendapatkan 1 kali, tapi Killer juga menembak di bagian lain. Ada fight yang terjadi di arah 2 titik yang berbeda, tapi kali ini dari S2G memberikan backup, menembak menuju ke bagian atas dan Tixi tumbang di bagian perbukitan Miramar yang begitu panas. Kitsune juga masih menerima tembakan dari Silas. Gila men, masih bisa memberikan tekanan ke arah GG ketika S2G kehilangan 2 anggota mereka. Dan lihat, dia menggunakan SKS, buah DMR yang cukup jarang digunakan akhir-akhir ini karena semuanya memilih menggunakan mini tapi di tempat yang berbeda. Ryzen dengan sebuah DBS. Ryzen sudah belajar menggunakan DBS dan Ryzen mendapatkan 1 knockdown. Yes, betul sekali, mendapatkan 1 pemain dari tim D+ yang ada di bagian rooftop. Gagal ternyata untuk mengganggu pergerakan dari Bigetron, tapi Alkev tumbang dan Ryzen bisa mendapatkan 1. Yuhai juga bisa mendapatkan 1. Bigetron bertahan sejauh ini dan D+ dipulangkan ke arah lobby. Bigetron still alive dengan 3 anggota mereka. Fastclan juga sedang mendapatkan sebuah tekanan kali ini. Morwan harus berpindah dan smoke cukup tebal dibuat oleh Meku menutup angle dari bagian Fastclan dan masih mindik-mindik untuk menargetkan Fastclan, tapi sebuah HPD bakal dimainkan. Falcon tumbang dengan sangat terkejut karena ada sebuah setup HPD dari tim Alpha 7. Hanya bermodalkan DBS demi DBS saja yang terjadi di match kali ini. Dan kembali Revo mendapatkan 1 lagi. Korban menuju ke arah tim Falcon, menyisakan 1 yang terakhir. Six tidak punya banyak opsi untuk dia bisa membalaskan keadaan. Hanya utility saja, masih ada 3. Tapi apa mau dikata, ternyata Fastclan pulang. Utility terus dilemparkan. GG juga masih fight di sana menuju ke arah Fastclan yang tadi memang sudah dipulangkan. Dan saat ini Falcon melemparkan kembali utility yang terakhir harusnya. Yes, sementara Senat masih terbaring lesu. Belum ada penyelamatan yang dilakukan oleh pemain-pemain Alpha 7 karena masih menunggu momentum untuk menyelamatkan, jangan sampai tertembak oleh pemain dari tim Falcon. Falcon melakukan setup dengan sedemikian rupa tadi sebelum menyisakan seorang Six. Tapi dengan adanya seorang Six, otomatis defensif yang akan lebih diupayakan, yang lebih diutamakan oleh last man standing dari Falcon. Sementara Alpha 7 masih bisa untuk melakukan revive. Mereka bakal bangkit lagi dengan 3 pemain mereka. Tapi 1 pemain dari Alpha 7 sangat low. Di sisi lain Aton akan berhadapan dengan Bigetron. Ternyata 1 knockdown didapatkan oleh Milos menuju ke arah Alkev. Menjadi confirm elimination. Mengandalkan Yuhai bersama dengan Ryzen. Duo pemain terakhir yang dimiliki oleh Bigetron Red Villain. Kita belum mengetahui apa yang terjadi di saat ternyata Ryzen tumbang. Dan rata sudah Aton menjadi malapetaka untuk Bigetron Red Villain. Bigetron dipulangkan di peringkat ke-9 untuk di game kali ini. Di game yang kelima di retake tempat dari Bigetron oleh Aton karena permainan Aton tadi begitu komit. Menang jumlah juga, mereka mendapatkan momentum juga dan sedikit ada gangguan dari tim lain yang punya angle menuju ke arah pom bensin. Dan saat ini kita bakal menyaksikan di mana replaynya Revo dapetin 1, langsung dipulangkan, berpindah ke tempat lain lagi, menggocek kanan kiri dan through the smoke-nya tadi dari Revo juga bisa menghentikan setiap langkah dari Falcon dan membuat Falcon sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya, kita tahu bersama DBSB-nya itu Brazil, sehingga jangan
Jangan ragukan pemain-pemain Brazil saat menggunakan DBS. Kita tahu meta ini juga datang dari Brazil di PMGC kemarin dan kita mengetahui Revo adalah pemain dengan catatan statistik paling bagus dari timnya, dari Alpha 7 di PMPL Amerika, sehingga tidak mengejutkan kalau dia melakukan hal tersebut. Tapi yang membuat saya terkejut adalah 3 kali catatan saya, 3 kali mata saya terbelalak untuk melihat Bigetron rata di compound mereka. Defensif sangat buruk dimainkan oleh Bigetron di hari ini. Iya betul, walaupun Ryzen sudah bermain tapi ternyata defensif mereka masih membutuhkan PR supaya mereka bisa lebih strong lagi. Dan kali ini di stage yang ke-7 dengan 7 tim yang tersisa masih gontok-gontokan untuk mendapatkan WWCD di game yang kelima. Sebuah tembakan yang begitu menyakitkan tadi, Naoto bahkan langsung tersungkur begitu aja. Kitsune masih dengan firepower yang begitu sakit. Sampai detik ini bahkan pergerakan dari GG sudah mulai maju ke depan sana walaupun ini area terbuka banget. Tapi tembakan juga kembali dilakukan oleh Ozisa menuju ke arah Alpha 7. Apa mau dikata Alpha 7 lebih kuat? Alpha 7 bermainkan satu lagi, Senak Texa menggila dia. Kaze baru pulang karena GG juga join fight dari arah belakang. Sandwich position gak bisa menguntungkan untuk tim mereka tentunya. Farel dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini Matic low HP tapi masih bisa tenang, masih bisa ngepron dan masih bisa selamat. Tapi Kitsune betul diselamatkan. Matic cukup low HP, mobil ledakan dan membuat Matic tumbang. Alpha 7 menggila. Alpha 7 main barbar kali ini. Mereka sudah mendapatkan 9 elimination. Bahkan sekarang menjadi 11 karena GG juga menjadi korban dari keganasan Alpha 7. Kita menuju ke fight yang lain. Alpha 7 atau ternyata bukan Alpha 7, ini ada AT7. Sama-sama dari region Amerikas, tapi satunya dari Brazil, satunya dari Meksiko. Sama-sama 7. AT7 dan juga A7 sedang melakukan healing terlebih dahulu. Salah satu pemain dari AT7 di area yang berbeda. Belum? Udah bedanya cuma ya? T-nya doang nih. Ya, Tapi Vampire yang saat pusing ini sepertinya. melontarkan sebuah utility menuju ke arah Ragnarok dari Rico Infinity. Low HP dialami oleh Ragnarok. Blue Zone masih bisa dikendalikan oleh Ragnarok. Ya betul, Ragnarok masih bisa tenang, masih bisa melakukan healing di pinggiran dari Blue Zone yang ke-8 tentunya. Dan Ragnarok masih belum memberikan sebuah pergerakan dan sebuah granat dilemparkan dari seorang Vampire, dari pemain Vampire, namun masih belum menjangkau posisi dari seorang Ragnarok kali ini. Masih cukup tenang, tapi di bagian lain Aton sudah dipulangkan ke arah lobby. 4 tim tersisa tentunya, tapi Stone masih ngotot untuk bisa memulangkan Ragnarok ke arah lobby. Masih ada upaya demi upaya yang terlalu lama untuk dicoba nampaknya, dan kita saksikan untuk saat ini dari Senak Texa bergerak untuk melakukan tembakan demi tembakan. Karilo menyelesaikan semuanya. Satu lagi elimination yang didapatkan oleh tim Alpha 7. Menggila mereka 13 tercatat elimination yang mereka kumpulkan. Mereka ingin elimination dari tim Orange yang lain yaitu Vampire. Betul sekali, pergerakan mereka begitu meyakinkan kali ini, bahkan dari Vampire pun gak bisa penyerang gerakan terlalu banyak. Ragnarok terkunci, Alpha 7 sudah mulai maju melihat ke arah 2 tim yang ada di bawah mereka. Mereka ngotot untuk mengamankan winner chicken dinner pertama mereka kali ini. Sementara Ragnarok beruntung banget, mereka sedikit mendapatkan keuntungan karena ada satu supply yang dia looting, tapi ini supply sudah di-lock oleh 3 pemain dari Alpha 7. Begitu merepotkan, tinggal 2 yang dia bisa pilih, antara bakal hilang sama zona atau bakal hilang di tangan dari pemain-pemain Alpha 7. Tapi ternyata Ragnarok gak punya pilihan yang begitu banyak dan dia lebih milih dipulangkan oleh Blue Zone. Tinggal menunggu waktu. Derby Orange akan tersaji di last fight kali ini. Vampire di satu shake, di satu compound berhadapan dengan Alpha 7 dengan permainan menyebar. Bahkan Stone sudah tumbang di sana oleh Revo yang lagi-lagi saya katakan catatan statistiknya paling bagus dibandingkan yang lain. Satu tembakan terakhir bisa memulangkan Vampire, tapi harus menunggu waktu karena Ravenclaw masih mengulur dan Revo datang dengan sebuah DBS. Kita tahu DBS B-nya Brazil, Revo datang dan Revo menyelesaikan semuanya. Alpha 7 menutup dengan sebuah winner chicken dinner. Winner chicken dinner pertama untuk Alpha 7 berhasil mereka dapatkan di game yang kelima hari ini, di hari yang kedua. Kita lihat tadi sebuah momen yang sangat membahagiakan mereka. Ngototnya mereka